Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, masih suasana pandemi COVID nih. Jadi tetap kita harus pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, jangan berkerumun, ya kan, dan nggak perlu keluar kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, ya kan? Keren ya. Iya. Nah, ini baru nih. Walaupun mudah-mudahan Depok masih pandemi, ya kita berharap terus menurun. Iya. Ya, zona sekarang kuning. Ya, ya mudah-mudahan besok hijau ya, kita doakan. Amin, amin. Ya. Gimana nih, Bang? Pak Haji nih, pemirsa Tribun News Depok ini kan pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya Pak Haji Asnawi, Kepala Kementerian Agama Kota Depok. Iya. Mungkin Pak Haji bisa jelaskan. Iya, saya Haji Asnawi ya lahir di Depok nih. Wih, orang asli Depok. Orang asli Depok nih, tepatnya di Jembatan Serong. Oh. Ya, Jembatan Serong, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dulu zamannya Kabupaten Bogor, masih masuk wilayah Kabupaten Bogor. Kita wilayah Kecamatan Bojonggede. Oh, Bojonggede. Nah, setelah Depok jadi kota, ya 5 desa itu ya yang sekarang jadi Kecamatan Cipayung masuk ke Kota Depok. Nah, makanya namanya Asnawi. Itu pemberian orang tua itu? Pemberian orang tua, ya pemberian orang tua. Tapi ada guyon-guyon lah begitu. Gitu. Jadi Asnawi itu asli Cina Betawi katanya. Bisa aja. Ini tabarukan kepada Syekh Asnawi di Banten ya, di Caringin ya. Karena waktu ibu saya hamil ya, beberapa bulan mau melahirkan, ziarah dia ke sana, ke Syekh Asnawi, ya kan. Kemudian setelah lahir saya dinamakan Asnawi gitu. Cocok dong. Cocok. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya, sekarang bisa memimpin Kementerian Agama Kota Depok. Emang dulu kecilnya gimana sih Pak Haji? Ya, saya seperti teman-teman biasa ya. Karena yang seangkatan saya di Depok itu diantaranya Pak Babay Suhaimi, yang sekarang anggota DPRD Kota Depok. Itu teman sekolah dasar saya. SD di Cipayung. Oh, Cipayung. Ya, itu salah satunya ya. Banyak teman-teman yang lain. Nah itu ya biasa anak-anak ya, main segala macam. Kemudian saya sekolah 2 waktu itu, SD pagi, sorenya MI. Oh, sekolah ya, agama. Sekolah agama, madrasah diniyah, yang memperdalam agama. Malamnya ngaji lagi. Kemudian oleh orang tua saya dipondokan ke pesantren di Sukabumi. Di mana tuh? Di Pondok Pesantren Al Masturiah di Cisaat Sukabumi. Di bawah asuhan Abah almarhum Al-Wakfurlah Kiai Haji Endin Fahrudin Masturo. Ya, setelah itu mengembara sedikit ke pesantren-pesantren lain, kemudian saya melanjutkan kuliah di UIN, Syarif Hidayatullah, dulu namanya IAIN. Lulus ya tahun 96, kemudian saya aktif di berbagai organisasi ya, baik di organisasi keagamaan ya maupun organisasi kepemudaan. Sampai pada tahun 99 saya diangkat ya menjadi pegawai negeri, dan sekarang alhamdulillah menduduki kepala kantor Kementerian Agama Kota Depok. Jadi perjalanan itu sesungguhnya mengalir saja. Tidak ada dulu cita-cita mau jadi ini, mau jadi itu. Dulu cita-citanya jadi apa? Saya sebenarnya cita-cita pengen jadi politisi sebenarnya. Gitu. Karena aktivis ya. Karena aktivis gitu kan. Ya seneng itu kalau aktivis kan gitu kan. Dulu di mana Haji aktivis? Saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ciputat. Ciputat ya. Ciputat. Gitu. Jadi tidak ada keinginan jadi PNS tapi jadi politisi. Ya, keinginannya dulu begitu. Nah, itu orang tua gimana waktu itu? Ya, orang tua gini ya. Ini perlu saya juga informasikan, dan mungkin masih banyak lah orang-orang tua kita sekarang, khususnya yang asli Depok. Jadi kalau orang-orang tua kita itu kan terhadap pendidikan agamanya, pendidikan anaknya ya,
Ya satu sisi memperhatikan, Iya. ya tapi di sisi lain juga nggak terlalu menekankan, Iya. ya kan? Jadi mengalir saja, ya. Kecuali mungkin apa namanya orang tua yang punya misi visi ke depan buat anaknya ya. Ya karena orang tua saya kan petani, Iya. ya kan? Petani apa dulu? Ya dulu ada sawah, masih petani sawah, ada kebun ya petani buah-buahan kan Iya, gitu. iya. Ya seperti itu. Pak Haji dulu ini anak bungsu. Saya anak pertama. Anak pertama Anak dari. pertama dari 4 bersaudara. Oh, bertanggung jawabnya gede dong. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah adik-adik saya juga sudah berkiprah. Salah satunya Andriansa sekarang anggota Bawaslu Kota Depok. Oh. Itu adik kandung saya. Oh gitu. Siap-siap. Ya, adik kandung saya. Dia juga aktivis juga dulu. Sekarang menjadi komisioner Bawaslu di Kota Depok ya. Salah satunya itu adik kandung saya. Nah, kayak gitu. Jadi Apa yang masa kecil yang Pak Haji ingat sampai sekarang yang kenangan indah lah gitu? Ya kalau kehidupan masa kecil pasti indah semua lah ya. Apalagi masa-masa remaja ya. Iya lah, Ada pasti ya gitu. Tapi satu hal yang barangkali ini juga mengantarkan saya menjadi kepala kantor ya Kementerian Agama Kota Depok. Walaupun orang tua petani, beliau sering menekankan kepada saya, khusus ibu saya bahwa ya jadilah orang yang benar. Ya pinter ya, tapi benar. Benar, oke. Ya harus. Iya. Ya. Jadi kalau pinter nggak benar bahaya. Apalagi benar nggak pinter itu lebih bahaya. Tapi masih mending gitu. Iya maksudnya. Ya daripada pinter nggak benar gitu Iya, kan. iya. Lebih baik benar nggak pinter Iya. gitu kan. Tapi yang paling bagus ya harus pinter ya benar juga. Nah, karena apa? Karena itulah yang menjadikan orang itu menjadi baik, ya kan? Dan akan mempengaruhi pola pikir kedepannya, ya seperti itu. Nah itu pesan dari orang tua saya dan itu yang saya jalankan. Sehingga ketika saya bekerja di Kementerian Agama, ya kita jalankan itu, ya dan alhamdulillah mengantarkan kita menjadi kepala kantor di sini. Oh. Ya seperti itu. Boleh tahu kisah asmaranya nggak dulu sama istri itu gimana sih pertemuannya? Aduh gimana ya, istri saya itu masih keluarga saya gitu, jadi nggak ada hal yang inilah, nggak ada hal yang unik lah, Unik. ya, jadi perjodohan biasa aja. Gitu. Apa langsung dinikahkan atau gimana mungkin? Ya kayaknya iya ya. Ya saya waktu itu ya udahlah, yang penting ini buat ke depan sama-sama kita bahkan mungkin sampai ke akhirat. Saya pikir saya istikharahkan ya sudah kita nikah. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Dan istri saya di rumah aja nggak bekerja. Ya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta karena istri saya lulusan Gunadarma, Universitas Gunadarma ya. Jadi memang senangnya bisnis ya. Oh gitu. Ya, sampai sekarang ya kegiatannya bisnis lah gitu. Ya, Terus apa yang membuat harmonis hubungan keluarga istri dan suami di saya kira yang paling pokok saling pengertian ya. Itu. Saya kan sampai sekarang masih aktivis. Kegiatan saya juga dari dulu istri saya tahu lah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di luar ya seperti itu. Terutama di organisasi. Ya itu saling memahami lah satu sama lain. Jadi berkat peran orang tua, peran istri sehingga Pak Haji. Iya, dan mudah-mudahan bisa nurun ke anak juga. Amin. Saya anak semua di pesantren. Saya bersyukur anak saya yang pertama di pesantren, kemudian melanjutkan ke kedokteran sekarang. Wih. Dokteran apa nih? Ya, kedokteran di umum. Di Cirebon. Kemudian yang kedua sekarang dari pesantren juga, insya Allah akan melanjutkan ke studinya ke Al Azhar Mesir. Ya sudah. Yang ketiga yang kecil masih di pesantren. Apa kebiasaan yang diterapkan Pak Haji di rumah kepada anak-anak? Disiplin. Disiplin ya. Saya merasa bahwa saya masih kurang belajar juga dulu kurang sungguh-sungguh melihat
banyak teman-teman saya juga mungkin lebih dari saya dari sisi keilmuan, ya kan. Kalau dari sisi apa namanya jabatan itu relatif saya kira ya. Kalau itu kan nasib orang kan, ya kan seperti itu. Kita ada yang tahu, ya gitu. Nah, jadi memang disiplin, ya disiplin belajar, kemudian disiplin apa menggunakan waktu, ya kan. Kemudian disiplin cara dia juga mengatur kehidupannya. Saya kira itu yang paling Pak Haji, pokok. mau ngomong hobi apa sih Pak Haji yang sekarang digemari gitu? Saya dari dulu memang olahraga ya, sepak bola. Sekarang saya lagi giatkan lagi nih. Sepak bola apa Sepak nih? bola lapangan besar. Wih, ya, bukan futsal bukan. Futsal ya? Masih kuat napasnya? Ya napas kuat tapi nendang rada nggak kuat. Malam usia udah hampir mau 50 ya. Oh, gitu. Ya 40 lebih gitu kan. Itu gimana apa? Olahraga tiap hari kah atau gimana? Ya enggak juga. Ya, yang penting kita jaga fisik. Ya kita jaga fisik. Kemudian kita atur ya pola hidup tentunya. Walaupun begadang ini masih terus gitu ya. Tapi ya harus kita imbangi itu dengan olahraga. Ya, mudah-mudahan bisa menambah kesehatan kita. Sama siapa Bang main bola? Saya gini, kebetulan di Jembatan Serong itu dulu saya pemain sepak bola namanya Pajar. Oh, Pajar. Pajar FC. Pajar itu singkatan Putra Jembatan Serong. Oh. Football Club. Football. Nah, generasi saya ini udah tua-tua nih. Oh, gitu. Salah satunya itu Pak Babay. Pak Babay dulu waktu masih mudanya penyerang. Gitu. Ya dengan saya. Pokoknya kalau saya main sama Pak Babay jadi penyerang itu lawan takut lah. Oh gitu ya. Kalau nggak kalau dikawal satu pasti lewat. Gitu Lihat maut. Lihat maut. Tapi sekarang nggak. Oh, gitu ya kan? Jadi mau nggak dikawal juga bola pasti nggak masuk. Ya. Ya, pasti nggak masuk ya seperti itu. Emang apa sih awal mula berdirinya klub itu? Ya tujuannya memang untuk merekrut para generasi muda agar cinta kepada olahraga. Dengan berolahraga ya, maka akan menimbulkan satu apa namanya pergaulan yang positif saya yakin. Ketimbang dia mungkin bergaul ke sono kemari tanpa arah tujuan. Ya seperti itu. Nah itu yang dan sekarang memang kita bangkitkan lagi anak-anak kita yang masih muda-muda, adik-adik kita ini supaya bisa berolahraga. Ya seperti itu. Ya. Saya kira itu ya sukses semua dan mudah-mudahan masyarakat Depok ini pada sehat ya, menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang religius ya. Demikian barangkali. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, sukses semua ya. Sukses amin, selalu. Amin ya. Oke. Jangan lupa subscribe ya.